Oke, hari ini kita akan menjelaskan teknik cara menghidupkan, menjalankan, dan memeriksa unit sebelum kita lakukan pekerjaan. Hal yang pertama kita lakukan adalah posisi daripada handle rem. Ini adalah rem. Posisinya harus di bawah. Ini adalah kopling, handle kopling. Karena ini barang import, jadi tulisannya adalah bahasa Inggris. Ini handle rem, handle kopling untuk maju, menetralkan daripada handle transmisi. Ini adalah handle steering atau kemudi, belok kiri, belok kanan. Ya. Jadi sebelah kanan kita adalah untuk belok kanan, sebelah kiri kita adalah untuk memutar kendaraan belok kiri. Di sini dapat kita lihat switch. Fungsi daripada switch ini adalah untuk mengangkat bak daripada mini transporter ini. Ini adalah switchnya. Ditekan, maka bak akan terangkat. Ini adalah RPM. Jadi untuk menurunkan RPM posisi seperti ke bawah. Untuk menaikkan RPM kita menarik ke belakang, maka RPM akan naik. Nah, sebelum mengoperasikan unit, perlu kita lihat posisi dari handle transmisi harus netral. Ini adalah pijakan untuk berdirinya operator. Dapat kita lihat ya. Untuk netral kita goyangin ya. Cara mengecek posisi ini netral adalah dia harus seperti ini. Nah, untuk memindahkannya itu adalah pada saat nanti kopling kita lepas, tapi untuk di awal bisa kita giniin. Ini sudah masuk satu. Ya, sama seperti kita mengendarai Vespa zaman dulu. Ya, ini netral ini. Untuk transmisi satu ke samping, ke atas samping, naik baru ke samping. Untuk tiga turun baru ke kiri. Untuk kembali ke jalan mundur, kita harus menetralkan kembali posisi atas, kita geser ke kanan. Untuk masuk dua, posisi handle kita ke bawahkan, baru geser ke kanan. Ini untuk transmisi. Nah, model unit kita adalah, kita dapat melihat crawler dumper. Dumper model 7BY itu adalah seri atau tipenya. 500 itu adalah muatan kapasitas daripada unit ini, standarnya. Tapi kita bisa juga menambah kapasitasnya. Maksimum 1 ton. Di situ kita dilihat ada ukuran bannya sendiri. Jadi ini adalah spek daripada unit ini. Oke, ini adalah pengenalan handle akan unit crawler dumper. Sebelum mengoperasikan juga kita harus mengecek oli mesin. Ya, ini adalah untuk batang daripada jarum oli mesin. Ya, jadi kita cabut, kita lihat ada kan nggak? Coba cabut Pak. Ya, kita cabut. Untuk pengecekan oli mesin adalah kita putar ya, kita putar. Dan di sini adalah dapat kita melihat levelnya ya. Jadi berdasarkan level ini, maka posisi oli mesin itu hampir sampai ke batas permukaan penutup. Dapat kita lihat. Dan ini harus
dilakukan oleh operator sebelum mengoperasikan unit. Untuk mengembalikannya kita cukup mutar, ya, kita putar sampai kencang. Ya, ini adalah untuk pengecekan daripada oli mesin. Ini adalah tangki dari bahan bakar. Kita menggunakan solar, ya, diesel fuel. Jadi pada saat hujan-hujan, usahakan ada penampang penutup kayak payung. Jangan kita asal mengisi pada saat hujan turun, solar kita masukkan sehingga akan merusak mesin kita. Oke, saya jelaskan kembali secara singkat. Ini adalah RPM, ya. RPM itu adalah rotasi per menit. Ini untuk menurunkan kecepatan. Ini adalah handle untuk belok kanan, posisi kanan. Ini adalah handle dari rem pada saat kita berjalan menghentikannya, ya. Seperti ini posisi parkir. Ini adalah kopling daripada transmisi. Ini adalah untuk membelokkan unit ke arah sebelah kiri. Switch untuk menurunkan dan menaikkan bucket. Oh ya, ini adalah engine start untuk menghidupkan mesin. Ini kita putar, namun di sini ada switch juga. Kita tekan, ya, kita tekan, baru switch ini kita putar. Dengan catatan RPM kita naikkan sedikit, switch gas kita tekan, ya, baru starter, putar ke kanan. Oke, dicontohkan sama rekan kita. Seperti itu cara menghidupkan dari damper roller SBY ini. Perlu saya jelaskan, di sebelah kiri daripada posisi unit ini adalah kita menemukan tombol switch. Ini switch untuk engine pada saat akan kita hidupkan. Posisi mentok full ke kiri. Pada saat seperti posisi kiri ini, pada saat kita menghidupkan mesin tidak akan bekerja. Harus kita lakukan penggeseran ke kanan. Jadi perlu diingatkan, ini sering kebanyakan operator lupa. Jadi sebelum menghidupkan mesin, posisi switch on off baterai itu harus kita geser full ke kanan. Baru bisa engine kita start. Tapi pada saat seperti posisi off, kita start juga, engine tidak akan hidup. Ini perlu diingat. Ini adalah mematikan atau meng-off-kan unit. Pada saat ini ada geser ke kanan full, maka engine akan hidup pada saat kita start. Jadi kalau tidak kita pakai unit supaya baterai kita ini tahan, maka posisinya operator harus penuh perasaan, rasa memiliki untuk mengembalikan posisi switch baterai ke posisi off. Ya, ini adalah posisi switch baterai. Pada saat engine mati atau parkir kita harus posisikan off. Pada saat engine mau bekerja harus di posisi on. Oke, jelas ya. Ini adalah komponen daripada engine kita. Usahakan posisi engine ini tetap kelihatan bersih dan rapi. Lanjut, ini adalah bom silinder kita. Bom silinder ini akan terangkat pada saat switch ini kita tekan. Sistemnya tidak menggunakan hidrolik,
tapi menggunakan motor listrik yang digerakkan oleh baterai. Di sini ada sensor. Lampu akan menyala pada saat ini kita tekan. Jadi sistemnya elektrik motor. Oke, ini adalah awal pengecekan sebelum pengoperasian unit. Dan perlu juga dipelajarin, dipahamin. Di sini ada sprocket, ya, idler. Ini adalah rangkaian daripada undercarriage. Nah, setiap ban mempunyai ukuran. Ukuran itu tertera yang sudah dicap oleh pabrik. Maka ukuran ban ini adalah 180 kali 72 kali 45. Ini adalah ukuran dari ban transporter roller. Jadi perhatikan kekencangan daripada rubber truknya. Model baknya seperti ini. Bisa buka dari samping, bisa buka dari bagian belakang, bisa juga buka dari samping kiri, ya. Jadi kiri kanan belakang bisa dibuka. Nah, untuk menambah kapasitas dari 500 kilo, kita bisa menambah besi jaringan, ya. Jangan besi yang cukup berat, tapi yang seperti hollow, sehingga dia pada saat kita overload tidak mempengaruhi. Kita harus menggunakan baja ringan untuk menambah kapasitasnya mungkin menjadi 1 ton atau 1000 kilo. Kita mengitari unit, kita lihat kembali sisi sebelah. Sprocketnya kita lihat, idlernya kita lihat. Oke, perlu diingat di sini adalah adjuster, ya. Ini tangan yang menunjuk ini adalah adjuster. Fungsi daripada adjuster itu adalah untuk mengencangkan, mengendorkan rubber truk, ya. Jadi adjuster ini adalah untuk membuka pada saat kita mau mengganti ban rubbernya. Ini bisa di sini. Jadi hampir sama kalau kita melihat cara penyetelan rantai motor. Jadi ingat bagian bawah itu adalah adjuster, dan itu harus kita bersihkan setiap pagi. Oke. Untuk sisi sebelah kiri dan kanan sudah kita bahas, ya. Nah, pada saat posisi dingin, engine kita tidak bisa start, maka bisa kita menggunakan emergency untuk start dengan menarik. Ini kita tarik, ini kita tekan pada saat dia tidak mau start. Oke, jadi ada 2 model untuk penghidupan. Normal adalah melalui switch on dengan menekan tombol gas. Kedua adalah memposisikan ini on, lalu ini kita tarik. Tapi pada saat kita menarik ini jangan lupa tombol gas kita tekan, posisi kita dorong sedikit untuk RPM-nya. Oke. Cukup sekian untuk pengenalan mesin. Maka saat ini kita masuk tahap 2. Pak Heri, tolong bantu, Pak. Ini dapat kita lihat, teman kita akan melakukan peragaan pada saat akan mengoperasikan. Posisi switch baterai di-on-kan. Dia memperhatikan tombol semua pada posisi netral, termasuk transmisi. Switch RPM dia naikkan sedikit, kira-kira 30%. Tombol gas dia tekan, lalu dia akan memutar switch on. Oke, hidup.
Maka selanjutnya teman kita akan melakukan pengetesan naik turunnya dam dengan menekan tombol switch ke bawah, posisi ke bawah, menurunkan posisi switch di atas. Oke, seperti ini. Pada saat paket sudah posisi sempurna, maka operator akan menjalankan unit tersebut. Hal pertama yang dilakukan adalah melepas kopling perlahan supaya tidak kaget. Ya. Oke. Brake-nya kita lepas, baru koplingnya kita lepas. Belok kanan, belok kiri. Oke. Cukup gampang mengoperasikannya. Maka operator akan merubah posisi maju. Begitu cukup sederhana untuk mengoperasikan unit tersebut. Ya. Oke. Sebelum kita jalankan, lepaskan rem, baru kita lepas klats, maka unit akan jalan. Jalan sendiri, bisa. Dadah. Dia pulang ke rumahnya. Oke. Cukup sekian teknik sebelum mengoperasikan dan mengoperasikan mini dumper crawler 7BY 500. Jadi seperti ini nanti kalau kapasitas setelah kita naikkan dari 500 kilo sampai maksimum 1 ton. Misalkan kita lagi mengangkat dam, oke, posisi pintu akan terbuka pada saat kita mengangkat paket. Oke, teknik pengoperasiannya cukup gampang. Yang perlu diingat adalah sebelum pengoperasian dan sesudah pengoperasian. Hal-hal yang saya sebutkan tadi sangat penting untuk dilakukan pengecekan. Oke, terima kasih. Salam sukses.